Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Amalia dengan NIM 24050750206. Di sini saya akan membahas tentang linguistik. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya nih, apa sih itu linguistik? Linguistik itu sebagai ilmu apa? Apa itu bahasa, tujuan, manfaat linguistik, dan bagaimana sih pengajaran bahasa itu? Untuk menjawab itu semua, jangan lupa tonton sampai habis ya. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa itu linguistik? Kata linguistik berasal dari kata linguistics dalam bahasa Inggris. Dilihat dari tulisannya, linguistik berhubungan dengan kata language yang berarti bahasa. Di Indonesia sendiri pada tahun 1500-an digunakan bahasa Melayu di pasar saat berdagang rempah-rempah. Bahasa Melayu merupakan bahasa language friends bagi para pedagang rempah-rempah bangsa Arab, India, Portugis, serta Inggris yang memiliki bahasa dan budayanya masing-masing dengan penduduk Sunda Kelapa yang berbahasa Melayu, Sunda, dan Jawa yang menyebabkan kontak bahasa terjadi atau language contact. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu linguistik sebagai ilmu humaniora. Harimurti Krida Laksana 1982-910, pakar linguistik Indonesia dari tahun 1939 sampai 2022, membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 bidang. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam, mencakup ilmu kimia, biologi, botani, geologi, astronomi, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial budaya, disebut juga ilmu pengetahuan kemanusiaan, mencakup antropologi, sosiologi, ilmu kesusistraan, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan formal, disebut juga ilmu pengetahuan a priori, mencakup logika dan matematika. Pakar ini menyebutkan ilmu pengetahuan sosial budaya juga disebut ilmu pengetahuan kemanusiaan. Itu berarti ilmu pengetahuan kemanusiaan ini membahas hal-hal tentang manusia. Bahasa manusia merupakan hal tentang manusia dan itu diteliti juga oleh ilmu bahasa yang disebut juga linguistik. Dengan demikian, linguistik dapat digolongkan sebagai salah satu cakupan dari ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Penelitian terhadap bahasa sudah dilakukan sejak zaman Yunani kuno, kira-kira abad 5-6 sebelum Masehi. Pada zaman itu belum muncul kata linguistik, tetapi penilaian bahasa atau studi bahasa sudah dilakukan. Penelitian seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang mempertanyakan apa hakikat bahasa. Pada masa itu, penelitian bahasa menghasilkan pengetahuan tentang adanya kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, pronomina, preposisi, dan sebagainya. Definisinya, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya yaitu manfaat, tujuan, dan sumbangan linguistik. Linguistik bermanfaat bagi pakar linguistik atau peneliti bahasa dan pakar pengajaran bahasa atau guru. Tujuan mempelajarinya adalah menjelaskan gejala ada dalam bahasa, seperti mengapa dan apa yang membuat penutur menghasilkan kalimat-kalimat tertentu, atau untuk mempermudah mengajarkan bahasa. Linguistik dapat memberikan sumbangan untuk memahami pemakaian bahasa secara sosial, misalnya pemakaian bahasa kromo dan ngoko dalam bahasa Jawa atau sosiolinguistik. Yang terakhir yaitu pembidangan dalam linguistik. Pembidangan dalam linguistik terbagi menjadi 2, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik.
Mikrolinguistik terdiri atas bidang teoritis yang terbagi menjadi dua juga, yaitu bidang umum dan khusus. Dan makrolinguistik terbagi menjadi dua, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan seperti pada gambar tabel di layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.